Salam jumpa. Setiap orang pasti pernah merasa takut. Dan setiap orang biasanya memiliki pemicu yang berbeda-beda. Merasa takut merupakan hal yang wajar dan normal bagi semua orang. Merasa takut merupakan reaksi terhadap sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Biasanya sesuatu yang dianggap lebih besar dan lebih kuat, yang berpotensi untuk mengancam dan membahayakan diri kita. Tetapi rasa takut yang berlebihan bisa berdampak negatif. Dapat melumpuhkan kreativitas dan gagal fokus dalam menjalani kehidupan. Hal yang serupa dialami oleh Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 dikatakan, Elia menjadi takut karena adanya ancaman dari Ratu Izebel. Elia pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, Elia meninggalkan bujangnya di sana. Akibat ketakutan yang berlebihan. Hal ini yang dikatakan Elia. 1 Raja-Raja 19:4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Akibat dari ketakutan yang berlebihan dapat mengakibatkan seseorang menjadi frustasi. Tidak lagi memiliki semangat hidup. Akibat ketakutan yang berlebihan juga menjadikan kita menyimpang jauh dari tujuan hidup kita. Elia yang awalnya berperang melawan dan mengalahkan 450 nabi Baal, berubah 180 derajat menjadi nabi yang tidak memiliki tujuan hidup. Ketakutan menimbulkan akibat yang cukup fatal. Ketakutan apa yang kita hadapi saat ini? Takut akan masalah ekonomi, atau takut masalah kesehatan kita, di mana akhir-akhir ini ancaman virus yang sangat mengancam. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita ambil contoh dari apa yang dilakukan Tuhan terhadap Elia. 1 Raja-Raja 19, 5-6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tuhan sangat mengerti akan kehidupan manusia. Ketika ketakutan menghantui manusia, mengakibatkan stres pada manusia tersebut, yang mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh. Oleh karena itu, ketika Elia tertekan akibat ketakutan, Tuhan tidak memberikan nasihat yang menguatkan, tetapi makan untuk tubuhnya. Hal ini dilakukan sampai berulang. Inilah yang sering kita lupakan. Ketika kita tertekan biasanya kita tidak memperhatikan tubuh kita. Kehidupan ini harus seimbang, tidak hanya jasmani atau rohani saja yang menjadi fokus. Jika saat ini kita menghadapi ketakutan akan kesehatan kita, jadilah bijak, bukan hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus menjadi stamina tubuh. Hal ini yang dilakukan Tuhan bagi Elia, sehingga setelah itu Elia sanggup melanjutkan perjalanannya. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan biarkan kita hidup dalam ketakutan. Hiduplah seimbang antara jasmani dan rohani. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.